Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi beberapa saat Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi dicopot dari jabatannya. Pencopotan tersebut karena keduanya dinilai tidak menjalankan perintah penanganan protokol kesehatan. Pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya, Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Jadi sesuai dengan TR Kapolri nomor ST 3222/11 Romawi Kep 2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana, Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru sebagai Korps Ahli Kapolri. Kemudian Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran MSI, Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Rudi Sufahriadi, Kapolda Jawa Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian penggantinya adalah Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri sebagai Aslo Kapolri sebagai Kapolda Jawa Barat. Itu teman-teman. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua, tindak lanjut penyidik dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri dari HRS. Jadi ini penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada anggota BIMAS yang bertugas himbau protokol kesehatan, kepada RT, kepada RW, kepada Satpam maupun Linmas, dan kemudian Lurah, Camat, dan Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian dari KUA, dari Satgas COVID-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI, Biro Hukum Kemenkes RI. Dan kemudian beberapa tamu yang hadir, dan ini rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Itu dua hal ini teman-teman yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan sore hari ini Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyesalkan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat kepulangan Rizik Syihab. Pemerintah pun meminta agar seluruh petugas keamanan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan jika tidak ingin mendapat sanksi. Dan berikut keterangan lengkap dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mencermati perkembangan 1 pekan terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19. Sementara pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa, tanggal 10 hingga tanggal 13 November di wilayah DKI, Jakarta, dan Jawa Barat dan sekitarnya. Pemerintah
menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Kita semua, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi COVID-19 yang telah memakan ribuan korban jiwa. Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, telah menjadi pahlawan dari upaya kita berperang melawan COVID-19. Upaya-upaya ke arah itu telah menunjukkan hasil positif, di mana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Bahkan dari data di seluruh dunia, Indonesia termasuk yang sangat baik dalam angka kesembuhan dan jumlah penduduk yang terinfeksi COVID. Jauh di bawah rata-rata dunia, tapi kesembuhannya di atas rata-rata dunia, sehingga Indonesia dianggap oleh dunia sebagai yang baik. Namun pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan 8 bulan terakhir. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan. Pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan, seperti dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dari purnawirawan TNI dan Polri, dari dokter, dari relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi COVID-19. Atas praktik pelanggaran protokol kesehatan, termasuk penggunaan dan pengrusakan fasilitas umum, mereka mengeluh seakan perjuangan mereka itu dianggap tidak dihargai sama sekali. Bahkan mereka mengatakan negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Indonesia adalah negara demokrasi
sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara demokrasi, negara hukum. Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya, sehingga harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tentram, dan damai. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa, kerumunan juga terjadi saat sejumlah orang yang mengaku pendukung Nikita Mirzani pada Sabtu malam. Para pendukung Nikita Mirzani dibubarkan polisi karena melanggar pemberlakuan PSBB transisi. Di tengah pembatasan sosial berskala besar transisi DKI Jakarta, sejumlah orang yang mengaku pendukung Nikita Mirzani menggelar aksi dukungan kepada Nikita Mirzani di Bundaran Hotel Indonesia Sabtu malam. Dengan membawa pengeras suara, sejumlah personel kepolisian Polsek Menteng bersama Korps Brimob Polri membubarkan aksi menyalakan lilin sebagai bentuk dukungan atas tindakan pengancaman terhadap Nikita Mirzani. Sejumlah orang yang menolak untuk dibubarkan bahkan nyaris terlibat kericuan dengan petugas. Ada izin dan lain silakan. Ada izin, FPI ada izin nggak? Jangan nanya itu masalahnya. Pokoknya sana, silakan. Kami sama punya hak. Kami sama punya hak. Tidak di sini. Silakan cari tempat lain. Kalau di mana ada kenapa Bapak diam? Sana. Tidak di sini. Ada sih. Persuasif, Pak. Enggak, saya persuasif. Kami ngasih tahu. Bapak dari tadi udah persuasif, Pak. Ini arugan ini. Udah silakan Bapak tinggalkan. Ya, silakan. Tidak ada kegiatan di sini. Bapak kami melarang kami. Bukan, Bu. Silakan kembali ke kediaman masing-masing. Ya. Udah, silakan pulang. Tidak. Kendati sempat diwarnai adu mulut, namun petugas tetap tidak memperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan karena Jakarta masih dalam masa PSBB transisi. Sebelumnya Nikita Mirzani berseteru dengan pendukung Rizik Syihab. Pernyataan Nikita Mirzani di media sosial yang menyamakan dengan tukang obat menyinggung pendukung Rizik Syihab. Komentar Nikita menyinggung para pendukung Rizik Syihab, salah satunya Alwi bin Muhammad Alatos yang mengeluarkan ultimatum dan mengancam akan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Di waktu yang sama, pelanggaran protokol kesehatan pada pemberlakuan PSBB transisi di DKI Jakarta juga terjadi. Pada Sabtu malam, kerumunan juga terjadi pada acara Maulid Nabi di kediaman Rizik Syihab. Selain menggelar Maulid Nabi, Rizik Syihab juga menggelar pernikahan anaknya. Atas kerumunan ini, Rizik Syihab didenda Pemprov DKI Jakarta sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah memberi surat peringatan terkait acara pernikahan anak Rizik Syihab yang digelar di tengah pandemi. Acara pernikahan anak Rizik Syihab yang digelar akhir pekan lalu dinyatakan melanggar protokol kesehatan dan dikenakan sanksi denda 50 juta rupiah. Jadi Pemprov DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan. Dan ini dilakukan oleh Jakarta
Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Ketika terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kita bisa saksikan di berbagai tempat ada aktivitas-aktivitas kerumunan. Apakah kemudian dilakukan tindakan? Jakarta memilih untuk melakukan tindakan. Jadi yang dikerjakan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dan itulah fungsi dari pemerintah. Pemerintah menjalankan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan diatur di mana ada peraturan gubernur, dan itu yang menjadi rujukan. Tersangka kasus ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan tersangka kasus hoaks Undang-Undang Cipta Kerja Jumhur Hidayat dinyatakan positif COVID-19. Gus Nur dan Jumhur dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan. Gus Nur dan Jumhur Hidayat dinyatakan positif COVID-19 bersama 46 tahanan Baris Krim lainnya setelah di swab tes. Dari 48 tahanan positif corona, 8 orang dirujuk ke Rumah Sakit Polri, termasuk Gus Nur dan petinggi KMI Jumhur Hidayat. Baris Krim Polri menggelar swab tes terhadap 170 tahanan. Setelah salah satunya tahanan narkoba dinyatakan positif terpapar COVID Jumat lalu. Terkait dengan perkembangan informasi terkait dengan hasil swab, tahanan Salemba cabang Baris Krim Polri kemarin minggu lalu sudah kami sampaikan bahwasannya ada 170 yang dilakukan swab, dan tadi pagi kami mendapatkan informasi dari Kapus Dokes Polri bahwasannya dari 170 itu yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 ada 48. Jadi 48 ini yang 8 orang ada gejala mulai dari flu, batuk, pusing, kemudian mual-mual, sehingga dari 8 ini langsung dirujuk atau dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian yang 40 itu orang tanpa gejala, masih sementara ini diisolasi mandiri di rutan, dipisahkan dengan yang sehat. Masuk itu nama yang bersangkutan. Jadi yang pertama itu yang pernah kami sampaikan hari Jumat itu yang tersangka narkoba, kemudian hari Minggu sekitar pukul 21.00 kemarin ya, pukul tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 21.00 yang ada gejala langsung evakuasi, dibantarkan ke Rumah Sakit Polri. Ada 5 tahanan perempuan dan 2 tahanan laki-laki. Polisi mengungkap identitas jenazah dalam karung yang ditemukan warga di penginapan di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.